Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Operasi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai mutual exclusion, di mana mutual exclusion sendiri merupakan suatu cara yang hanya satu proses yang boleh mengakses atau menggunakan sebuah sumber daya yang tidak bisa dipakai berbarengan, contohnya yaitu printer. Mutual exclusion mengharuskan pada suatu saat hanya ada satu proses yang berada pada kondisi critical section. Jadi, mutual exclusion itu untuk prosesnya itu secara bergiliran. Jadi dia tidak bisa ada dua proses bersamaan di dalam suatu sumber daya. Jadi ketika proses yang satu belum selesai, dia akan menyelesaikan terlebih dahulu prosesnya, kemudian melanjutkan ke proses selanjutnya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk penyelesaian mutual exclusion itu ada banyak cara, namun hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode Semaphore saja. Jadi, dalam mutual exclusion ini, salah satu metode yang dapat menyelesaikan masalah mutual exclusion adalah metode Semaphore atau disebut dengan metode penyelesaian tertinggi. Nah, dalam penjelasan dasar, Semaphore adalah variabel integer yang dilindungi yang dapat memfasilitasi dan membatasi akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan multi pemrosesannya. Nah, untuk membahas Semaphore ini, ada dua operasi terhadap Semaphore, yaitu operasi up dan operasi down. Pertama itu operasi down. Operasi ini menurunkan nilai Semaphore, kemudian dipanggil ketika suatu proses menginginkan akses ke sumber daya. Nah, jadi ketika ada suatu proses nih masuk ke sumber daya gitu kan. Nah, itu adalah saat dimana si Semaphore ini dipanggil. Apabila nilai kemudian diperiksa, apabila nilai atau variabel Semaphore-nya bukan positif, artinya mungkin si Semaphore itu si operasi ini nilainya negatif, maka proses yang mengeksekusinya akan diblok. Operasi ini tidak dapat diinterupsi sebelum selesai. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, dia ada proses masuk, kemudian menurunkan nilai. Setelah itu dia akan memeriksa nih nilainya apakah positif atau negatif. Setelah itu menempatkan proses pada antrian dan memblok sebagai instruksi tunggal. Ada catatan bahwa tidak ada proses lain yang dapat diakses sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai operasi up. Nah, setelah operasi down, ada operasi up. Operasi ini menaikkan nilai Semaphore, memindahkan dari antrian dan menempatkan satu proses ke senarai ready, tidak dapat diinterupsi apabila satu proses atau lebih telah diblok pada satu Semaphore, tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipanggil oleh sistem dan dibolehkan menyelesaikan operasi down-nya. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, tadi kan ada proses nih masuk, kemudian dia melakukan down seperti itu. Nah, apabila berhasil, maka dia akan masuk ke critical section. Namun jika tidak berhasil, maka proses yang masuk tadi itu akan diblok pada Semaphore-nya. Kemudian dia akan melanjutkan yang proses critical section ini. Jadi yang si proses di blok ini akan diam terlebih dahulu. Setelah itu dia akan masuk si critical section ini, kan tadi down, kemudian dia berhasil, maka dia akan masuk ke critical section. Nah, setelah proses yang di critical section ini selesai, maka proses di critical section akan keluar. Kemudian setelah keluar dia akan melakukan operasi up. Proses yang ada di critical section tadi, dia akan keluar dan melakukan operasi up. Nah, setelah melakukan operasi up, maka operasi selanjutnya akan dilanjutkan, yaitu proses yang diblok pada Semaphore tadi akan melanjutkan prosesnya. Kemudian proses sampai dengan proses bloknya menjadi ready. Setelah proses bloknya menjadi ready, maka dia akan terus melanjutkan sampai operasi down yang tadi berhasil, seperti itu. Nah,
Kira-kira seperti itu untuk gambarannya untuk metode SMOPR. Apabila ada yang ditanyakan, boleh kalian ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.